Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Imers Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat invoice untuk keperluan content placement yang mudah, gratis, dan tanpa perlu Excel. Sebelum kita ke tutorialnya, kita simak dulu apa itu pentingnya sebuah invoice. Pentingnya invoice dalam dunia bisnis. Invoice ini berfungsi sebagai bukti penagihan yang diberikan penjual kepada pembeli terkait pembelian barang atau jasa yang telah terjadi. Nah, karena pentingnya ini, seringkali perusahaan-perusahaan yang memesan content placement ini meminta invoice kepada kita selaku blogger yang mendapatkan job atau orderan content placement dari si perusahaan tersebut. Nah, untuk caranya sangat mudah, gratis, dan simple, tidak perlu menggunakan Excel. Kita buka paper.id. Di sini ada dua pilihan ya, yang berbayar dan gratis. Tapi yang versi gratisnya pun sudah sangat cukup. Klik gratis. Kemudian silahkan daftar sesuai yang ada. Kemudian silahkan daftar email, kata sandi, kemudian daftar. Karena saya sudah mempunyai akunnya, saya langsung login saja ke akun saya. Nah, inilah tampilannya. Menuju ke poin yang kedua, setting akun. Ikuti saya, klik pengaturan, klik perusahaan, pilih jasa, kemudian pilih yang sesuai, yaitu misalnya digital marketing. Isi kontak person, isi telepon, isi nomor rekening, kemudian nama bank. Setelah itu klik simpan. Untuk yang lainnya ini saya kosongi saja, kalian bisa kosongi ataupun diisi sampai penuh. Kalau saya pribadi, saya mengosonginya. Klik simpan, kemudian kita atur lagi di bagian pengaturan, pilih invoice. Nah, di sini untuk bagian tanda tangan, silakan teman-teman upload tanda tangan teman-teman. Bisa membuatnya dari tulisan di kertas putih ataupun membuatnya menggunakan Photoshop. Kemudian klik simpan pengaturan. Setelah setting, kemudian lanjut pada poin 3, yaitu contoh penggunaannya. Ikuti saya. Klik invoice penjualan, klik buat invoice baru. Di sini sebenarnya ada logo ya, tapi saya belum punya logonya, jadi kosongi saja. Kemudian nomor invoice, formatnya ini biasanya tahun, bulan, tanggal. Kemudian tanggal invoice di sini sudah otomatis, yang perlu disetting hanya di tanggal jatuh tempo. Biasanya ada yang 7 hari, ada juga yang 14 hari. Kita pilih, kita sesuaikan saja, misalnya untuk contoh 7 hari. Kemudian
bagian ini kosongi, bagian pelanggan kita klik buat mitra baru, klik klien, klik badan usaha, pilih perorangan atau pilih badan usaha yang sesuai, misalnya PT Maju Jaya misal. Dilengkapi saja, tapi untuk yang utamanya adalah yang ada tanda bintang merahnya ini. Klik simpan. Nah, dia akan langsung otomatis muncul di sini sebagai info pelanggan. Yang perlu kita isi adalah bagian sini, bagian produk, deskripsi. Ikuti saya, diisi konten placement. Kemudian deskripsinya, biasanya saya isi nama websitenya atau blognya, kuantitas 1, harga 200.000, diskon dan pajak kosongi. Kemudian bagian tanda tangan otomatis, jika semuanya sudah benar, sudah sesuai, klik simpan invoice, pilih yang simpan dan konfirmasi, klik nanti saja, klik tindakan, kemudian unduh PDF. Nah, inilah hasil yang sudah jadi. Biasanya hasil ini saya download, kemudian saya kirimkan kepada si pembeli atau pengorder dari konten placement di blog saya. Klik download, save. Nah, file PDF inilah yang nantinya dilampirkan di email, kemudian dikirimkan kepada si pembeli atau pemesan jasa content placement. Poin keempat, tanya jawab. Nah, biasanya ada pertanyaan, misal blog saya banyak, bagaimana caranya satu akun untuk banyak blog? Nah, inilah settingannya. Saya contohkan saja langsung. Klik di sini, pilih atur profil perusahaan, kemudian ganti nama perusahaannya. Nama perusahaan ini kan saya isi dengan nama domain. Jadi misal punya banyak domain, punya banyak blog, setiap ingin membuat invoice, teman-teman perlu setting di bagian sininya. Misalnya blog kedua saya namanya blogindo.com. Untuk yang lain-lainnya ini sama, jadi klik simpan pengaturan. Nah, secara otomatis nanti akan berganti langsung menjadi blogindo.com. Nah, di sini langsung info perusahaannya itu langsung ganti di info perusahaannya langsung ganti ke blogindo.com. Kalau tadi kan blog2.com.
Meskipun pada pembahasan kali ini adalah cara membuat invoice content placement blog, tetapi paper.id ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat invoice lainnya, seperti invoice untuk jasa artikel, invoice untuk jasa desain, ataupun invoice untuk pembelian barang atau produk. Nah, itulah pembahasan kali ini mengenai cara mudah dan gratis membuat invoice untuk keperluan content placement blog. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.